Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soraya Sabrina Apriliani. Saya dari kelas 11 IPS 1 absen 31. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT yang berjudul jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada berdasarkan penerbitnya. Yang kedua itu ada berdasarkan pembayaran bunga. Yang ketiga berdasarkan hak penukaran. Yang keempat itu ada berdasarkan kolateral atau jaminan. Yang kelima itu ada berdasarkan nilai nominal. Yang keenam ada berdasarkan konvensional. Berdasarkan penerbitnya, setiap badan hukum sebenarnya bisa menerbitkan obligasi, namun ada aturan yang mengikat penerbitnya agar tidak merugikan investor yang membeli obligasi dan perusahaan atau lembaga yang menerbitkan obligasi. Oleh sebab itu, terdapat tiga lembaga badan hukum yang berhak merilis surat utang berdasarkan penerbitnya. Yang pertama itu ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini adalah surat utang yang diterbitkan negara. Yang kedua ada obligasi korporasi. Sesuai namanya, surat utang ini itu diterbitkan perusahaan tertentu, yaitu BUMN dan juga korporasi swasta. Yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah. Obligasi ini diterbitkan pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Terus berdasarkan pembayaran bunga. Berdasarkan pembayaran bunga ini dibagi menjadi 3, yaitu obligasi tanpa bunga. Obligasi tanpa bunga adalah surat utang yang gak ada bunga atau tidak memberikan kupon secara berkala. Obligasi kupon tetap adalah surat utang yang menawarkan tingkat suku bunga tetap kepada investornya hingga jatuh tempo surat utang tersebut. Yang terakhir itu ada obligasi kupon mengambang, adalah surat utang yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarnya mengikuti indeks pasar uang. Berdasarkan hak penukarannya. Yang pertama itu ada obligasi konversi. Obligasi konversi adalah surat utang yang memungkinkan bagi pemegang surat utang untuk mengonversinya menjadi saham perusahaan penerbit obligasi dengan rasio penukaran yang sudah disepakati sebelumnya. Ada obligasi tukar. Obligasi tukar ini hampir serupa sama obligasi konversi. Bedanya pada obligasi tukar adalah pemegang surat utang bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbitnya, misalnya saham milik anak ataupun induk perusahaan. Terus ada juga obligasi opsi beli, adalah surat utang yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membelinya kembali dari tangan investor sesuai harga yang disepakati. Dan yang terakhir itu ada putable bonds. Obligasi ini lebih tegas dalam kewajiban membeli kembali obligasi dari tangan investor. Pada obligasi ini, investor punya hak untuk mengharuskan emitmen atau penerbit obligasi untuk membeli kembali surat utangnya. Berdasarkan kolateral, yaitu ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu secured bonds adalah obligasi yang dijaminkan dengan kekayaan milik penerbit atau bisa dijaminkan pihak ketiga. Jenis obligasi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada di bawah situ. Terus yang kedua ada unsecured bonds. Obligasi jenis ini berarti tidak dijaminkan dengan menggunakan kekayaan milik penerbit. Obligasi ini juga dibagi menjadi 3. Berdasarkan nominalnya. Nominalnya dibagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional dengan obligasi retail. Obligasi konvensional adalah surat utang yang mempunyai satuan nominal yang besar, kurang lebih 1 miliar per lot. Obligasi konvensional adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Terus yang kedua itu kan ada obligasi retail. Obligasi retail ini adalah kebalikan dari konvensional, yaitu surat utang yang mempunyai nilai nominal yang kecil. Misalnya itu 1 juta.
Obligasi ini biasanya diterbitkan pemerintah, walaupun korporasi juga bisa menerbitkannya. Yang terakhir itu ada berdasarkan konvensional. Obligasi konvensional ini diartikan sebagai surat berharga yang diterbitkan pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan perjanjian memberikan bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Obligasi syariah yang terakhir dikenal dengan nama sukuk, adalah surat utang yang memberikan imbal hasil uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.